Halo semua, kali ini gue akan share garapan airdrop. Ini garapannya gratis kalau yang di Telegram dan modal kalau di website, tapi modalnya just fee aja. Jadi kali ini garapannya namanya ZKMA, di mana ZKMA ini menarik banget dan gue rasa airdrop Telegramnya ini teman-teman punya peluang yang besar. Kenapa? Karena dia ini adalah project identity. Artinya buat nanti orang-orang yang pengen ngeklaim airdrop rewardnya dari yang garapan Telegram itu wajib KYC, teman-teman. Jadi wajib melakukan identity tersebut supaya bisa ngeklaim. Itu analisa gue lah ya. So, jadi kita coba garap aja dari project ZKMI ini. Jadi ZKMI ini adalah ZK Identity Layer ya. Jadi dia ini lebih fokusnya sebagai untuk apa ya, KYC lah di blockchain gitu loh. Nah, ZKMA ini dibuild menggunakan identity oracle yang memastikan bahwa setiap identity kita itu disimpan dengan teknologi zero knowledge proof ya, sehingga lebih aman ya, dan data-data pribadi kita itu lebih private sehingga tidak bisa diakses atau dilihat oleh orang lain. Nah, kalau kita lihat di sini untuk segi penggunaannya ya, di sini untuk users ini kita ya. Jadi untuk penggunanya kayak kita bisa melakukan self-sovereign identity. Jadi kita bisa mengkontrol data-data identitas kita dan juga credentials-nya. Terus attest to earn. Nah, kita bisa dapat reward dari melakukan yang namanya verified identity-nya. Kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah ultimate privacy. Nah, data yang kita masukkan ke dalam ZKMI ini itu tidak bisa diakses bahkan oleh tim ZKMI-nya sendiri. Kenapa? Karena dia pakai teknologi dari blockchain lah, itu namanya zero knowledge. Jadi bedanya apa dengan EVM dan sejenisnya gitu ya. Sebenarnya zero knowledge ini juga EVM, bedanya adalah di penggunaan pengamanan datanya. Jadi sedikit info aja, untuk zero knowledge namanya zero knowledge ya, atau nol gitu. Jadi zero knowledge ini tuh ibarat si platformnya itu bisa melakukan verifikasi terhadap data kita ya. Jadi nih data Unepto padahal tidak ada informasi atau apa ya namanya, oh ini punya Unepto gitu, ngerti nggak? Dapat nggak maksudnya teman-teman? Jadi mungkin logikanya kayak gini. Gue datang ke TPS gitu ya, gue datang ke TPS mau nyoblos gitu. Kayak kemarin ya, contoh kemarin. Kita datang ke TPS mau nyoblos, kita harus ngasih surat, ya kan? Surat bukti bahwa kita berhak untuk melakukan pencoblosan tersebut. Nah, kalau zero knowledge, itu cara kerjanya adalah kita datang ke TPS tanpa kita kasih surat bukti bahwa kita punya hak untuk nyoblos, itu kita udah bisa nyoblos. Nah, kurang lebih gitu logikanya, ya. Jadi tanpa kita menunjukkan buktinya, itu kita dianggap memang berhak, gitu aja. Jadi itu kelebihan dari teknologi zero knowledge-nya, ya. Nah, untuk si project-nya, ini tujuannya untuk em, melawan para bot dan juga Sibyl gitu ya. Jadi memastikan bahwa setiap akun itu merepresentasikan satu users. Jadi kalau teman-teman mau nuyul di project ini, maka teman-teman harus punya banyak akun users gitu. Misalnya teman-teman mau nuyul 1000 akun, artinya teman-teman harus siapin 1000 KYC atau KTP misalnya. Ya, terus juga dia compliance track dengan seperti data-data kayak KYC, AML, KYB gitu ya, know your customer, know your business, dan sejenisnya. Terus juga leverage Me Scores untuk business value. Jadi si dari projectnya itu bisa mengubah offline data yang tidak terpakai menjadi data yang dibutuhkan secara bisnis. Kayak gitu. Jadi itu untuk users dan juga project. Jadi memang tujuannya lebih fokusnya ke kredensial aja. Ya, nah kurang lebih seperti ini sistemnya. Nantinya credential holder akan generate bukti dan memberikan otorisasi terhadap proof-nya akan menjadi sebuah NFT namanya SBT, Soulbound Token. Jadi ini NFT yang tidak bisa dijual dan akan diikat dengan wallet-nya. Ya. Terus nantinya si data credentialnya ini akan dimanfaatkan oleh identity oracles ya secara otomatis, teknologi smart contract dan blockchain. Terus di credential verified ya untuk memberikan permintaan proof, habis itu memberikan verify proof-nya. Jadi kurang lebih kayak gitu sistem kerjanya. Dan yang menarik adalah di sini penggunanya CZKM ini sudah mencapai 500.861. Nah, terus kalau kita lihat juga untuk investornya ini ada banyak, nanti kita akan lihat ya di CryptoRank. Partnership-nya juga di sini ada banyak ya, udah banyak yang pakai seperti Eclipse V, ada BlueJay, ada Arcana, TaskOn, Alchemy Pay, dan masih banyak lagi yang menggunakan teknologi dari ZKMA.
Dan kalau ekosistemnya, dia ini sudah support hampir di semua blockchain, gitu ya teman-teman. Dan kalau kita lihat juga memang di sini mereka aktif banget. Nah, untuk pendanaannya kita bisa cek di CryptoRank. Ya, di sini dia total pendanaan sekitar 6 juta US dollar. Statusnya adalah funding round. Ya, pembagiannya adalah pre-seed 29 Mei 2023. Jadi ini project udah dari 2023. Waktu itu dia lead-nya adalah Spartan Group dan dia juga dapat pendanaan dari Circle ya yang mengeluarkan USDC ya. Terus juga ada CMS Holding masih banyak lagi. Lalu di 20 Agustus 2024 dia dapat pendanaan di seed round ya investornya Multi Coin Capital, Okek Venture dan juga Robot Venture. Ya, jadi kurang lebih ini pendanaannya dan kalau kita lihat dari segi venture-nya itu legit sih karena ada Spartan Group juga yang sebagai early kontributornya dia. So, jadi untuk ngegarap airdrop-nya nantinya, gue rasa Zkeme ini pasti ada tokennya, udah confirm juga. Untuk ngegarap airdrop-nya adalah ada dua sebenarnya, tapi teman-teman kalau mau yang gratis, fokus di Telegram aja. Tapi feeling gue nantinya di akhir itu kita ada wajib KYC atau punya SBT itu di websitenya dia. Jadi gue akan tetap ngasihnya dua-duanya. Tapi kalau kalian pengen ngegarap Telegramnya dulu, yang KYC-nya atau websitenya belakangan, ya silakan. Ya intinya kayak gitu. So, jadi pertama ini pakai modalnya kita bayar gas fee di jaringan Arbitrum ya. Jadi ini ada app.zk.me, linknya nanti gue taruh di deskripsi video. Nah, di sini teman-teman nantinya akan login, bikin akun pakai email, ya kan, bikin akun dulu pakai email. Lalu kalian akan diminta untuk minting credentials atau bikin credentials. Nah, di sini credential yang bisa kalian bikin itu ada dua, yaitu personhood dan juga citizenship. Nah, di sini personhood ini adalah memberikan bukti bahwa kita atau profil kita itu unik gitu loh. Unik ini maksudnya apa? Unik ini maksudnya satu orang pasti beda-beda semua ya. Jadi satu orang satu gitu. Dan ini akan disimpan secara anonim dan datanya itu private. Jadi teman-teman bisa bikin personhood-nya. Kan tinggal klik di sini lalu tinggal minting ya, lakukan semua tugas yang diminta. Yang kedua adalah citizenship. Nah, citizenship ini kayak minting KTP ya. Jadi real world identity verification. Nanti kan akan minting soal bond token. Nah, ini kan tinggal kelarin tasnya aja lalu minting. Ini karena gue udah minting dua-duanya jadi nggak bisa kasih contohnya gimana gitu ya. Nah, saat ini baru dua ini aja kredensialnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat kredensial gue dua dan di sini ada sistem XP. Jadi setiap quest-quest atau campaign yang kalian selesaikan di sini ada campaign-nya. Ini kan akan dapat XP teman-teman. Ya kan akan dapat XP. Nah, ini opsional. Kalian pengen kelarin boleh, nggak kelarin ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas setiap kalian kelarin campaign-nya itu kan akan dapat XP. Jadi XP ini nanti akan mempengaruhi level kalian. Nah, ini juga ada feeling bahwa kemungkinan ini juga salah satu syarat untuk snapshot airdrop-nya. Lalu juga di sini ada achievement, ngumpulin badge. Nah, ini gue ada beberapa badge yang gue kumpulkan gitu ya. Dan ini ada beberapa achievement lain. Kalau kalian pengen coba dikejar, yang bisa diselesaikan, selesaikan aja gitu. Oke? Nah, habis itu ini untuk yang versi websitenya ya. Untuk versi Telegramnya ini simple banget. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi video, kan tinggal klik aja. Nanti akan kebuka bot Telegram namanya ByteMe seperti ini. Oke? Nah, ByteMe ini lebih fokusnya ke bagian AI face reader. Jadi di sini kalian akan diberikan kesempatan 3 kali untuk mengupload foto kalian ya, foto pribadi. Ingat harus pakai foto pribadi, nggak boleh ada foto orang lain, itu benar-benar kalian sendiri. Ya, karena ini nanti takutnya berhubungan dengan eligible gitu loh, berhubungan dengan eligible. Jadi kalau kalian punya 100 account, ya kan harus foto 100 orang yang berbeda gitu. Ya, nah ini kalian tinggal start aja, masukin fotonya. Nah ini gue nggak bisa tunjukin karena gue udah kelar ya 3/3. Jadi kalian tinggal start, masukin fotonya, kalian tunggu sampai berhasil, sampai selesai. Nanti kalian bisa cek di bagian report. Nah, di sini akan ada muncul foto kalian yang sudah diedit menggunakan AI gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini kalian bisa share ya, kan bisa share tiga-tiganya ke Twitter ataupun ke Telegram atau share ke teman kalian. Nah, selanjutnya di bagian earn di sini kan bisa ngumpulin poin ya. Nah, cara ngumpulin poinnya adalah kalian kelarkan seluruh task yang ada, lalu kalian boleh share referral kalian, kan boleh masukin referral gue juga ZX7TECJE ya di bagian enter referral code, nanti kan masukin gitu ya. Nanti kan akan dapat 5.000 per referral. Kan bisa invite teman kalian. Nah, ini dibatasin 50/50 ya.
Jadi ini harusnya cukup fair karena tiap orang tuh dibatasin untuk saat ini, gitu ya. Terus di sini mining-nya ini kalian aktifkan, ya. Ini kalian aktifkan, nanti kan akan dapat bisa mining 500 poin per jamnya. Nah, ini aktifinnya dengan cara unveil your face secret yang di depan ini. Ya, yang di depan ini itu kalian bikin sekali aja itu kalian akan langsung aktif. Nah, di sini tiap 8 jam sekali kalian klaim. Ya, ini tiap 8 jam sekali kalian klaim poinnya. Nah, contoh di sini gue udah 319.000 poin. Ya, jadi kalian klaim, ini ada barnya dari bawah ke atas. Kalau udah full, itu kan klaim. Sebelum full kan juga bisa klaim. Jadi kan klaim dulu, kumpulin poinnya sebanyak mungkin. Gitu. Oke, jadi kurang lebih itu untuk garapan yang versi Telegramnya simple banget, gampang banget. Ya, teman-teman tinggal garap-garap aja. Ya, jadi kurang lebih ini video terkait ZKMA ya dan juga ByteMe-nya semoga berguna dan bermanfaat buat teman-teman ya karena ini tipenya kredensial harusnya sih menurut gua yang eligible-nya itu fair, adil gitu loh. Karena kemungkinan besar ya hanya orang asli bukan yang satu orang tuh bisa sampai 1000 account gitu ya. Oke, thank you teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.